Kali ini gue bakal bahas sebuah peradaban yang sudah ada sejak 5.000 tahun lalu. Jadi ini tuh dimulai dari sebuah sungai besar di Asia Timur sekitar 5.000 tahun lalu. Di tepian sungai Kuning Huanghe, para petani Neolitik mulai menetap dan menanam millet. Millet tuh kayak apa ya, sejenis padi atau gandum gitu ya. Dari sanalah benih peradaban Tiongkok itu mulai tumbuh. Bertahan dari zaman legenda sampai negara modern saat ini. Di sini gue bakal mengisahkan gimana Tiongkok menjadi salah satu peradaban tertua dan paling bertahan di dunia. Dibangun melalui kekuatan politik, budaya, filsafat, birokrasi, militer, teknologi, dan ekonomi yang saling terkait erat. Oke, kita mulai dari yang paling awal banget ya. Awal mula peradaban. Masa legenda dinasti kuno. Jadi menurut legenda, ribuan tahun lalu Tiongkok itu dipimpin oleh 3 maharaja dan 5 kaisar. Ini tuh kayak tokoh-tokoh semi mitos yang dipercaya ngajarin bertani, menulis, dan bernegara. Abad 21 sebelum Masehi muncul dinasti Xia. Kurang lebih 2070 sampai 1600 sebelum Masehi lah ya. Ini dianggap sebagai dinasti pertama. Meski bukti arkeologisnya masih diperdebatkan sih. Peradaban ini berkembang di lembah Sungai Kuning dengan budaya Erlitou. Budaya Erlitou tuh diambil dari nama desanya ya. Jadi di situ tuh ditemukan kayak artefak dari perunggu gitu, yang oleh sebagian ahli dikaitkan dengan dinasti Xia ini. Di sejarah itu tertulis baru benar-benar dimulai di era dinasti Shang, yaitu sekitar kurang lebih 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Mereka memperkenalkan tulang oracle, sistem ramalan dengan memanaskan tulang dan tempurung kura-kura, lalu menafsirkan retakan yang terbentuk. Uniknya, pertanyaan ramalan ini diukir dengan aksara kuno yang menjadi cikal bakal aksara Tionghoa modern. Dinasti Shang juga dikenal karena teknologi perunggunya yang canggih, struktur sosial yang terorganisir, dan tradisi menghormati leluhur yang menjadi fondasi budaya Tiongkok berikutnya. Sekarang kita bahas dinasti Zhou, filsafat, budaya, dan mandat langit. Sekitar 1046 sebelum Masehi, dinasti Zhou itu menggulingkan dinasti Shang dengan membawa konsep revolusioner, mandat langit atau mandat of heaven. Konsep ini menyatakan bahwa seorang kaisar itu berkuasa atas izin langit. Dia bisa ngeluarin hujan atau gimana nih, namun dapat digantikan bila ia memerintah dengan buruk. Zhou Barat sekitar tahun ya 1046 sampai 771 sebelum Masehi mengembangkan sistem pemerintahan mirip feodalisme gitu. Tetapi saat memasuki periode Zhou Timur, yaitu sekitar 771 sampai 256 sebelum Masehi, kekuasaan pusat tuh mulai melemah dan Tiongkok terpecah ke dalam kerajaan-kerajaan yang kecil. Meskipun terpecah, masa ini dikenal sebagai zaman 100 filsuf karena zaman ini tuh melahirkan tokoh-tokoh besar kayak Konfusius tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi, mengajarkan etika, keharmonisan sosial, bakti kepada orang tua, dan pemerintahan oleh orang yang bijak. Laozi, pelopor Taoisme, menekankan keseimbangan dengan alam dan filosofi Wu Wei atau yang tidak memaksakan kehendak. Terus ada Mozi, dia mempromosikan cinta universal tanpa diskriminasi. Ada lagi Han Feizi, munculnya legalisme yang menganjurkan sistem hukum ketat dan negara yang kuat. Di masa ini penggunaan besi mulai meluas nih. Jadi sebelumnya kayak masih menggunakan batu gitu. Pertanian mulai berkembang pesat dan populasi meningkat signifikan. Dan pemikiran Zhou terus hidup, bahkan melampaui usia dinasti itu sendiri. Dinasti selanjutnya dinasti Qin, lahirnya Kekaisaran Tiongkok. Jadi pada abad ketiga sebelum Masehi, setelah ratusan tahun peperangan antar negara, Kerajaan Qin dari barat di bawah Qin Shi Huangdi berhasil menyatukan Tiongkok dan mendirikan kekaisaran terpusat pertama pada tahun 221 sebelum Masehi. Dinasti Qin memperkenalkan banyak standarisasi penting nih, kayak aksara tulis, kemudian mata uang, ukuran dan berat, serta hukum yang seragam. Qin Shi Huang juga mulai membangun proyek besar nih, kayak tembok besar Tiongkok untuk melindungi negeri dari serangan suku nomaden di utara, serta membangun makam megah yang dijaga sama prajurit. Namun pemerintahannya yang keras dengan hukuman berat dan tindakan kayak pembakaran buku serta penguburan hidup-hidup para sarjana yang menentang ini menimbulkan ketidakpuasan rakyat nih. Setelah kematian Qin Shi Huangdi, dinasti Qin langsung runtuh, tapi warisan administratif dan politiknya bertahan selama ribuan tahun. Yang selanjutnya ada dinasti Han, konsolidasi dan keemasan. Dinasti Han itu berdiri dari 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Didirikan oleh Liu Bang, Kaisar Gaozu, yang melanjutkan struktur terpusat Qin namun dengan pendekatan Konfusianisme yang lebih moderat. Di masa Kekaisaran Wu,
sekitar 141 sampai 87 sebelum Masehi, Konfusianisme diresmikan sebagai ideologi negara dan menjadi dasar seleksi para pejabat pemerintahan. Tradisi ujian kenegaraan mulai diterapkan nih, menciptakan birokrasi yang meritokratis. Dinasti Han mulai memperluas pengaruhnya melalui jalur sutra, membuka hubungan dagang dengan Asia Barat hingga Kekaisaran Romawi. Penemuan penting seperti pembuatan kertas oleh Cailun, seismograf, kereta sorong, dan peningkatan teknologi metalurgi terjadi di masa ini. Namun menjelang akhir, korupsi, persaingan politik di istana, beban pajak, dan pemberontakan seperti Serban Kuning melemahkan kekaisaran hingga runtuh pada tahun 220 Masehi. Masa perpecahan 3 kerajaan, 6 dinasti, dan masuknya Buddha. Setelah dinasti Han runtuh, Tiongkok mulai memasuki era perpecahan selama lebih dari 3 abad. Periode ini ditandai oleh persaingan antara 3 kekuatan besar, yaitu Wei, Shu, dan Wu, yang terkenal dalam kisah klasik Romance of Three Kingdoms. Meskipun penuh konflik, justru di masa ini agama Buddha berkembang pesat. Ajaran Buddha yang menekankan pembebasan dari penderitaan menjadi penghiburan bagi rakyat di tengah kekacauan. Ribuan biara dan biksu ini mulai bermunculan nih, kayak menerjemahkan sutra ke bahasa Tionghoa dan memperkaya khazanah spiritual Tiongkok. Seni dan budaya juga terus berkembang, kayak kaligrafi mencapai puncaknya di tangan Wang Shizi. Puisi dan cerita rakyat mulai mekar, dan kebudayaan Tiongkok semakin matang meski tanpa kekuatan pusat. Selanjutnya dinasti Sui, reunifikasi singkat dan penting. Pada tahun 581 Masehi, dinasti Sui berhasil menyatukan Tiongkok kembali. Meskipun cuma bertahan kurang dari 40 tahun, mereka mewariskan proyek besar kayak pembangunan terusan besar atau Grand Canal yang menghubungkan Sungai Yangtze dan Sungai Kuning, memperkuat koneksi ekonomi antara utara dan selatan. Dinasti Sui juga memperkenalkan reformasi birokrasi dengan cikal bakal ujaran kenegaraan. Sayangnya, ambisi ekspansi yang berlebihan dan proyek-proyek besar yang membebani rakyat justru memicu pemberontakan, malah bikin dinasti ini runtuh sendiri. Yang selanjutnya dinasti Tang, puncak kejayaan dan kosmopolitanisme. Dinasti Tang sekitar tahun 618 sampai 907 Masehi adalah zaman keemasan Tiongkok. Ibu kota Chang'an menjadi kota kosmopolitan terbesar di dunia, pusat perdagangan dan budaya multikultural. Dinasti Tang memperkuat ekspansi militer hingga Asia Tengah dan menjaga keamanan jalur sutra yang memperlancar arus perdagangan hingga ke Romawi dan Timur Tengah. Bangsa tetangga kayak Jepang mengirim utusan untuk belajar ke Chang'an dalam seni dan sastra. Ini adalah masa kejayaan Li Bai, Du Fu, dan Wang Wei, menghasilkan puisi-puisi yang diakui sepanjang masa. Wu Zetian menjadi satu-satunya maharani dalam sejarah Tiongkok yang berkuasa penuh. Mesiu ditemukan pada akhir era Tang, menjadi dasar kemajuan militer di masa mendatang. Namun pemberontakan besar seperti Anlus Han serta korupsi melemahkan dinasti ini, hingga akhirnya runtuh pada tahun 907 Masehi. Yang selanjutnya ada dinasti Song, inovasi dan revolusi ekonomi. Dinasti Song itu berdiri dari tahun 960 sampai 1279 Masehi, dikenal sebagai masa kejayaan teknologi dan ekonomi. Di sini mulai diciptakan mata uang kertas pertama di dunia. Teknologi pencetakan makin maju, kompas digunakan untuk navigasi laut, dan mesiu mulai dimanfaatkan untuk keperluan militer. Ekonomi berkembang pesat dengan perdagangan maritim yang meluas hingga Asia Tenggara dan India. Kota kayak Kaifeng dan Hangzhou menjadi pusat perdagangan dan budaya dengan populasi ratusan ribu jiwa pada saat itu. Di bidang filsafat mulai muncul kayak Neo-Konfusianisme yang menggabungkan ajaran Konfusius, Taoisme, dan Buddhisme. Tradisi ajaran kenegaraan makin mapan dan menjadi pilar utama birokrasi Tiongkok saat itu. Tapi sayangnya dinasti Song ini lemah dalam urusan militer. Serangan dari bangsa Jurchen dan akhirnya Mongol di bawah Kubilai Khan mengakhiri kekuasaan dinasti Song ini. Dinasti Yuan, penaklukan Mongol dan dinasti asing pertama. Pada tahun 1271, Kubilai Khan mendirikan dinasti Yuan, dinasti asing pertama yang memerintah seluruh Tiongkok. Dinasti Yuan memperkuat perdagangan global di bawah Pax Mongolica, mempertemukan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa. Masa ini juga menjadi jembatan penyebaran teknologi kayak kertas, kompas, dan mesiu ke barat. Marco Polo bahkan mencatat kekayaan dan kehebatan Tiongkok di masa ini. Namun dinasti Yuan gagal berasimilasi sepenuhnya dengan budaya Tionghoa. Diskriminasi sosial dan kebijakan pajak berat memicu pemberontakan rakyat, hingga akhirnya Zhu Yuanzhang memimpin pemberontakan besar yang menggulingkan dinasti Yuan dan mendirikan dinasti Ming. Dinasti Ming, restorasi dinasti Han dan puncaknya budaya. Dinasti Ming berdiri pada tahun
1368 sampai 1644 Masehi, mengembalikan kejayaan etnis Han. Kaisar Yongle memindahkan ibu kota ke Beijing dan membangun kota terlarang. Ia juga mengirim Laksamana Zheng He yang memimpin ekspedisi maritim kolosal menjelajahi Asia Tenggara, India, bahkan Afrika Timur. Produksi porselen biru putih menjadi komoditas dagang utamanya. Di bidang sastra lahir karya besar kayak Romance of Three Kingdom dan Journey to the West. Namun kemunduran terjadi ya lagi-lagi karena korupsi, bencana alam, dan ancaman dari bangsa Manchu. Akhirnya dinasti Ming runtuh pada tahun 1644 dan digantikan oleh dinasti Qing. Yang selanjutnya dinasti Qing, kekaisaran terakhir dan tantangan di era modern. Dinasti Qing itu berdiri pada tahun 1644 sampai 1912 Masehi. Dinasti kekaisaran terakhir yang mencapai puncak kejayaan di bawah Kaisar Kangxi dan Qianlong. Wilayah Tiongkok mencapai batas terluas sepanjang sejarahnya. Tapi mulai abad ke-19, Qing menghadapi kemunduran berat nih. Kayak kekalahan dalam Perang Canduk, pemberontakan besar kayak Taiping, dan pengaruh kuat kekuatan kolonial barat. Upaya reformasi kayak gerakan restorasi gagal menghentikan keruntuhannya. Dan akhirnya pada tahun 1911, Revolusi Shanghai yang dipimpin Dr. Sun Yat-sen menggulingkan kekaisaran dan menandai berakhirnya 2000 tahun sistem kekaisaran. Sekarang kita masuk ke abad 20, Republik dan kelahiran Tiongkok modern. Tiongkok memasuki masa penuh gejolak. Perang saudara mulai berkecamuk antara nasionalisme dan komunis. Setelah Perang Dunia Kedua, komunis di bawah Mao Zedong memenangkan perang saudara dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT pada tahun 1949. Masa awal RRT itu diwarnai oleh kebijakan yang kontroversial kayak Great Leap Forward dan revolusi kebudayaan yang membawa dampak buruk bagi rakyat. Tapi di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Tiongkok melakukan reformasi besar-besaran dan membuka diri pada dunia serta tumbuh menjadi kekuatan ekonomi global baru. Perjalanan panjang 5000 tahun peradaban Tiongkok adalah kisah yang penuh jatuh bangun, kebangkitan, dan ketahanan luar biasa. Kayak pepatah Tiongkok pernah bilang, air berubah bentuk sesuai wadahnya, namun rasanya tetap sama. Meski dinasti berganti dan penakluk datang silih berganti, esensi peradaban Tionghoa itu tetap abadi, serta menjadi saksi kekuatan budaya, politik, dan identitas yang bertahan melewati zaman ribuan tahun. Menurut kalian gimana guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.